Sebagian besar warga etnis Tionghoa melakukan upacara penyeberangan pada bulan ke-7 Imlek. Dari mana tradisi ini berasal? Sesungguhnya, semua ini berasal dari cerita pada zaman Buddha. Cuaca di India pada masa itu sangat panas. Saat musim panas, banyak cacing, ular, dan serangga kecil lainnya akan keluar dari sarang. Buddha khawatir para muridnya yang bertelanjang kaki keluar dari vihara untuk menerima dana makanan akan menginjak dan melukai serangga, atau sebaliknya terluka oleh serangga. Karena itu, demi keamanan para muridnya, Buddha menetapkan saat musim panas di India, yakni dimulai dari tanggal 15 bulan 4 Chandra Sangkala, para anggota Sangha harus berkumpul bersama. Mereka tidak keluar untuk menerima persembahan dan membabarkan dharma. Selama masa itu, raja, menteri, dan para umat rumah tangga akan datang memberi persembahan makanan kepada Buddha dan anggota Sangha, agar para anggota Sangha dapat melatih diri dengan tenang. Jadi, selama 3 bulan itu, dimulai dari tanggal 15 bulan 4 Chandra Sangkala hingga tanggal 15 bulan 7 Chandra Sangkala, ditetapkan sebagai masa farsa. Selama 3 bulan itu, ada orang yang menenangkan hati untuk merenungkan dari mana kehidupan mereka berasal. Ini membuat mereka teringat pada orang tua mereka. Salah satunya adalah Mahamaugalyayana. Mautgalyayana menolong ibunya. Suatu ketika di masa farsa, Mahamaugalyayana duduk bermeditasi. Beliau bersyukur atas budi luhur Buddha. Beliau juga memikirkan ibunya yang mengandungnya dengan susah payah. Sebelum beliau meninggalkan keduniawian, ibunya sudah meninggal dunia. Karena itu, beliau bermeditasi untuk mencari keberadaan ibunya. Beliau melihat pemandangan di alam setan kelaparan. Ada salah satu makhluk berperut busung dan berleher sangat kecil yang berjalan ke arahnya. Beliau menyadari ternyata itu adalah ibunya. Meski Mahamaugalyayana adalah anaknya, tetapi sang ibu tetap berlutut dan meminta pertolongan kepada beliau. Mahamaugalyayana segera memapanya. Mengapa ibu terlahir di alam setan kelaparan? Ibunya menjawab, ini karena semasa hidup saya tidak memahami hukum karma. Saya tamak, penuh kebencian dan bodoh. Saya banyak membunuh hewan. Karena itu, sejak meninggal hingga sekarang, saya terus berada di alam setan kelaparan. Mengingat bahwa dirinya memiliki kekuatan batin, Mahamaugalyayana pun segera membawakan nasi dan air untuk ibunya. Saat ibunya membuka mulut untuk memakannya, api menyembur keluar dari mulutnya, sehingga semangkuk nasi putih itu pun berubah menjadi arang. Mahamaugalyayana sangat sedih melihatnya. Beliau kembali
membawakan semangkuk nasi. Namun, ia kembali terbakar menjadi arang. Meski beliau memiliki kekuatan batin, tetapi tetap tak dapat menolong ibunya. Mahamudgalyayana segera menghadap Buddha. Hanya Buddha yang dapat menolong ibu saya. Buddha berkata kepada Mahamudgalyayana, "Karma buruk ibumu berat bagaikan gunung Semeru. Dibutuhkan kekuatan ketulusan banyak praktisi baru dapat menolong ibumu." Manfaatkanlah waktu seusai masa farsa untuk mengundang para anggota sangha berdoa dengan tulus bagi ibumu. Engkau juga hendaknya dengan tulus memberi persembahan bagi para anggota sangha. Jadi, di hari ke-15 bulan 7 Chandra Sangkala, Mahamudgalyayana memberi persembahan kepada Buddha dan anggota sangha. Meski sebagai salah satu pemimpin sangha, tetapi beliau secara langsung membawa air bagi para anggota sangha untuk membasuh tangan. Lalu, beliau memberikan persembahan makanan kepada Buddha dan anggota sangha. Dengan penuh ketulusan, setiap orang berdoa bagi ibunya. Kekuatan ketulusan dari semua orang ini membebaskan ibu Mahamudgalyayana dan banyak makhluk lainnya yang juga menderita di alam setan kelaparan. Ini yang disebut menolong yang digantung terbalik atau ulambana. Menurut kepercayaan tradisional, bulan ke-7 Imlek dianggap sebagai bulan buruk. Ini tidak benar. Bulan 7 Imlek merupakan bulan penuh berkah dan bulan penuh sukacita bagi Buddha. Karena pada saat ini banyak praktisi yang menyelami dharma dan tercerahkan. Karena itu, Buddha merasa sukacita. Jadi, kita harus memiliki keyakinan benar. Jangan percaya tahayul. Kepercayaan tahayul membuat kita mudah berbuat keliru. Lihatlah, banyak orang masa kini yang melakukan upacara ulambana di bulan 7 Imlek. Apa makna dari upacara ulambana? Upacara ulambana juga disebut upacara untuk menolong yang digantung terbalik. Namun, orang zaman sekarang bukan hanya tidak menolong makhluk lain, tetapi juga membunuh banyak hewan. Ketika ayam dibeli, kakinya diikat dan digantung terbalik. Apakah ini berarti menolong yang menderita? Bukan. Saudara sekalian, ini bukan menolong yang menderita. Ini disebut penindasan dan pembunuhan secara kejam. Bayangkan, demi melakukan upacara penyeberangan, banyak nyawa yang dikorbankan. Benih karma yang ditanam ini sungguh menakutkan. Jika ingin menolong mereka yang menderita, mengapa kita tidak menolong sesama manusia? Mengapa tidak berusaha menolong makhluk lain? Lihatlah, hewan-hewan yang digantung terbalik. Alangkah baiknya jika Anda membebaskan mereka dari penderitaan dan ketakutan. Ada pepatah Taiwan berbunyi, bagai bebek yang tidak tahu akan disembelih di bulan 7 Imlek. Kita hendaknya
membiarkan hewan-hewan hidup aman dan tentram di habitat masing-masing sama seperti kita. Jika mereka dapat hidup aman dan tentram, maka umat manusia juga dapat hidup aman dan tentram. Singkat kata, ulambana berarti membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Untuk melindungi semua makhluk, kita harus mengasihi mereka dan tidak tega membunuh mereka. Untuk itu, setiap orang hendaknya bervegetaris dan menjaga kemurnian hati untuk melestarikan bumi. Lewat pola hidup vegetaris, berarti kita menyelamatkan makhluk hidup. Inilah yang kini harus kita galakkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, semoga bermanfaat.